Awal film kita akan diperlihatkan dengan seseorang yang tertidur dikarenakan minum minuman jahat di sebuah toko, yang dimana secara kebetulan toko tersebut sedang ada tindakan kejahatan. Dia adalah Shintae. Pada pagi harinya, ia dimintai keterangan karena hanya dia yang berada di malam itu. Saat dimintai keterangan, datanglah pemilik toko tersebut dan meminta bayaran untuk mengganti rugi semua kejadian tersebut. Lalu, terlihat Yerim sedang terburu-buru untuk menghadiri acara konser lagu kesukaannya. Di perjalanan, ada pembenaran jalan. Ketika ia hendak sampai dan mengecek HP-nya, ia menyadari bahwa HP-nya terjatuh dan tertimbun tanah akibat pembenaran jalan tersebut. Ia pun langsung mendatangi dan menyuruh operator tersebut untuk membantunya. Sebagai imbalan, ia memberikan sebuah kartu keberuntungan kepada operator tersebut. Ia bernama Horang. Di sela-sela pekerjaannya, dia juga bekerja di tempat lain untuk mengirimkan bahan-bahan kepada toko-toko. Ia tidak sengaja mendengarkan bahwa toko Boramart masih ada. Malam harinya, Horang mengunjungi toko Boramart. Ia mengingat masa lalunya bersama teman-temannya di tempat ini. Sampai pada ketika ia hendak pulang, ia tidak sengaja melihat kebakaran yang ada di dalam toko tersebut. Sontak, ia pun mencoba untuk memadamkan api tersebut. Sementara itu, Shintae ternyata masih dalam penyelidikan di polisi. Kemudian datanglah orang. Ia terkejut karena di sana ada teman lamanya yang sudah lama tidak bertemu, dan ia mengira akan menjadi saksi karena masalah kebakaran. Ternyata ia dipanggil karena ia memiliki hak kepemilikan toko tersebut. Alangkah terkejutnya bahwa kepemilikan toko itu adalah nama-nama band mereka terdahulu. Mereka pun flashback saat itu. Pada saat di luar kantor polisi, mereka berdua sudah ditunggu oleh CEO Yongmin. Mereka pun berdiskusi. Ternyata awal mula kepemilikan toko tersebut karena grup mereka pernah mengiklankan toko tersebut namun tidak bisa membayar. Akhirnya toko tersebut diberikan kepada grup mereka. Akan tetapi ternyata toko tersebut dalam angan kebangkrutan. Karena hal itu, Shintae terus mendebatkan bahwa toko ini seharusnya dijual, seperti halnya kita mendapatkan lotre. Memang, Shintae adalah orang mata duitan. Ia juga menyayangkan kejadian 5 tahun lalu atas keputusan dari Horang. Menjadikannya semua grup terpisah terlepas dari perdebatan Horang. Mereka menemukan banyak tagihan toko tersebut dan mencoba untuk menelpon teman-temannya. Cerita beralih kepada member band tersebut ada Legion. Sekarang ia menjalani harinya dengan menjadi streamer di sebuah platform untuk merekomendasikan pakaian-pakaian yang sedang tren. Lalu ada Yongmin sebagai peternak sapi dan berbisnis daging sapi. Lalu ada Sang Bos sebagai musisi yang jauh-jauh dari luar kota untuk mendatangi Boramart. Orang sedang berada di toko untuk membenarkan kelistrikan. Yerim datang untuk membeli persediaan makanan. Dan terheran-heran karena kondisi toko tersebut ketika selesai berbelanja, orang terlihat bingung dan tidak tahu cara menggunakan alat tersebut. Karena hal itu, Yerim membantunya dan mengajarinya. Legion akhirnya sampai di toko dengan menggunakan kameranya disambut oleh orang yang membuat Legion terkejut karena muncul secara tiba-tiba. Disusul oleh Shintae baru saja datang sehabis melakukan pekerjaannya merasa terkejut melihat teman lamanya. Legion tidak sengaja melihat harga barang yang sudah terjual. Hal itu membuat jiwa mata duitannya Shintae bergejolak dan keinginan berbisnis memuncak. Di saat yang bersamaan ada pelanggan yang datang untuk membeli makanan. Legion yang tidak tahu menahu soal harga dengan inisiatif memberikan harga, yang dimana hal itu memancing orang banyak untuk membeli makanan tersebut karena murah. Singkat cerita, orang sampai di tempat tujuan. Ia baru menyadari bahwa Yerim adalah orang yang ia tolong pada waktu itu. Karena HP milik Yerim rusak, ia meminjam HP milik orang untuk menanyakan status pekerjaannya. Sementara itu di toko, terlihat begitu ramai pengunjung yang datang untuk berbelanja. Sampai ketika ada 3 orang yang datang untuk memberikan sebuah kertas yang berisi pembayaran yang harus ia lunasi. Karena tidak tahu harus berbuat apa, Shintae menelpon orang agar segera bergegas ke toko. Setelah mendapatkan telepon, orang meminta tolong kepada Yerim untuk bisa membantunya dalam menjalankan tokonya untuk sehari dan mengajarkan teman-teman yang lainnya. Setibanya di sana, Yerim membantu membereskan masalah yang terjadi dengan cepat sehingga Shintae terheran-heran kepadanya.
Setelah itu, ternyata Horang dan Sangwo masuk ke dalam toko secara bersamaan, yang dimana Yongmin merasa senang karena kedatangan teman lamanya. Sampai di malam harinya mereka duduk bersama dan saling bertukar cerita dari sekian lama mereka tidak bertemu. Ternyata mereka semua sudah pisah selama 5 tahun lamanya. Mereka merundingkan untuk mempertahankan toko ini, karena toko ini adalah diri mereka di masa lalu. Sampai pada akhirnya lampu toko itu mati dan dikejutkan dengan seseorang yang memakai masker yang menyeramkan. Berlanjut ke episode kedua, orang mendatangi orang tersebut dan merasa aneh karena orang tersebut memasuki toko tanpa berkata satu apapun dan pergi begitu saja. Diketahui bahwa Taeho bekerja di tempat taekwondo untuk mengajar anak-anak. Saat itu, Taeho terlihat merenung memikirkan tokonya. Secara yang bersamaan, owner tersebut melihatnya. Taeho menjelaskan bahwa ia memiliki toko, namun owner tersebut tidak mempercayainya. Di tempat lain, orang sedang beristirahat. Ia diberitahu bahwa di kota Busan adalah impian para pekerja lapangan. Di saat itu pula ada seseorang pria terjatuh karena mengangkat dagangannya yang karena kelebihan muatan. Ia pun segera membantunya dan mendapatkan sebuah ubi jalar sebagai bayarannya. Di toko, ada Shintae merenung memikirkan perkataan bosnya. Tidak selang lama datang pengunjung untuk berbelanja. Padahal toko tersebut sedang tidak buka. Mau tidak mau, akhirnya ia melayani ibu tersebut. Karena kelebihan bayar, ibu tersebut hanya mau ditukarkan dengan poin reward. Shintae mulai menyukai berjualan detik itu juga. Tidak selang lama, datanglah teman-temannya. Shintae menjelaskan bahwa kita harus mulai berjualan agar kepemilikan toko ini bisa berlangsung. Orang datang langsung mencabut tulisan yang ada di depan. Ia menjelaskan bahwa semua orang punya kesibukan masing-masing dan tidak ada waktu untuk mengurus toko ini. Namun Shintae yang mata duitan terus mengusahakan agar bisa berjualan. Setelah berdiskusi lama, akhirnya hasil voting bersama mereka memutuskan untuk berjualan. Orang tidak lupa untuk membawakan sebuah ubi jalar yang ia dapat dari menolong orang. Teman-temannya pun suka dengan ubi jalar itu. Terlebih, pengunjung di sana juga sangat menyukainya. Orang pun segera bergegas ke penjual ubi jalar itu. Orang sampai ke toko penjual ubi tersebut, sebut saja Mr. Park, dengan membawa obat untuknya. Mr. Park menjelaskan bahwa ubi jalarnya tidak dijual. Orang menjelaskan juga bahwa esok adalah hari terakhirnya untuk berjualan dan menjelaskan kerjaannya yang berkaitan dengan masa lalunya bersama teman-temannya. Mr. Park tergerak hatinya dan memberikan sebuah ubi yang bisa ia ambil di ladang miliknya. Orang pun berterima kasih kepada Mr. Park dan langsung menuju ke lokasi tersebut. Lalu, dikarenakan hari terakhir, Legion sebagai orang yang paham fashion memberikan sebuah teman-temannya pakaian agar mereka bisa all out di hari terakhirnya. Sementara di hari yang sama, Yeri memperingati hari kematian ibunya. Ia teringat akan toko Bora Mart yang mengingatkan akan ibunya yang menyukai jeruk di toko tersebut. Hingga pertama kalinya ia bekerja di toko tersebut. Pagi harinya, orang sampai di depan toko dengan pakaian begitu lusuh dan kotor, disambut oleh para teman-temannya yang bingung dan heran karena begitu banyak orang membawa ubi dan juga yang lainnya. Mereka semua pun langsung bergegas untuk mempersiapkan segalanya dan bersiap untuk membuka tokonya. Ternyata pembukaan toko tersebut di hari terakhir disambut antusias oleh para pembeli. Di sana juga ada Yerim yang tidak sengaja lewat dan menyempatkan untuk melihat hari terakhir toko tersebut. Ia terkejut dengan semangat para penjualnya. Ia bingung mau sedih atau senang karena hal ini adalah hal terakhir yang ia lihat. Sementara itu, Sangwoo bertugas membagikan brosur untuk promosi tokonya. Sangwoo tidak sengaja bertemu dengan para penari, namun ia tergerak hatinya untuk membantu salah satu dari penari yang cedera karena salah gerakan. Tanpa diminta, akhirnya Sangwoo membantu mereka untuk mempraktikkan gerakan yang benar. Dari situ para penari mulai menyukainya. Kembali lagi ke situasi toko. Terlihat bahwa Yerim sedikit kesal karena mendapatkan perilaku tidak enak dari Taeho. Ditambah, memproses pembelian bahan makanan yang begitu lama. Datanglah orang membawakan sebuah jeruk untuk memperingati hari ibunya. Yerim pun terdiam sejenak sambil melihat para teman-temannya yang memperlakukan pembeli. Orang mengejar Yerim untuk membawakan belanjaannya.
Tidak lupa, ia juga memberikan buku yang ia inginkan. Dan ia tidak lupa juga mengembalikan kartu keberuntungan yang pernah ia berikan ya. Di saat yang bersamaan, datang owner dari Jisung Mart untuk memarahi kinerja dari orang. Terlepas dari masalah itu juga, dibuat kaget karena toko yang ia sedang bijak dimiliki oleh banyak orang. Dan ia lebih terkejut lagi bahwa mereka semua adalah mengantongi izin kesehatan untuk tokonya. Setelah sadar, ia pun segera balik kanan. Orang pada saat itu sedang mengambil barang di luar toko. Tidak sengaja bertemu dengan Sangwo yang baru saja pulang setelah menyebarkan undangan. Orang pun meminta pendapat kepada Sangwo terkait bisnis mereka. Setelah itu, orang ke dalam ruangan sambil melihat foto mereka bersama. Ia teringat dengan perkataan Sangwo barusan dan terus memikirkannya. Setelah bulat dengan pemikirannya, ia segera keluar untuk bertemu dengan teman-temannya. Dan berpura-pura untuk menelpon untuk menjelaskan bahwa ia sudah bulat untuk melanjutkan tokonya. Mereka yang mendengar merasa senang dan gembira. Episode 3 berlanjut karena senang menerima kabar tersebut, akhirnya mereka semua memanfaatkan momen tersebut dengan foto bersama. Malam harinya, orang segera bergegas ke Mr. Park untuk memberikan pembayarannya. Dan ia juga meminta izin untuk setiap hari datang, agar ia bisa belajar berbisnis bersamanya. Keesokan harinya, di mana hari pertama mereka resmi beroperasi, mereka langsung memilih bos baru dan juga tidak lupa mereka semua membuat peraturan untuk mereka sepakati bersama. Ternyata peraturan itu tidak jauh berbeda dengan peraturan yang pernah mereka tanggung saat mereka latihan bersama. Di hari yang sama pada malam harinya, orang menyempatkan waktu untuk mengantarkan pesanan dari Yerim. Ternyata ia baru saja dari tempat developer perumahan. Ia berniat untuk menyewakan rumahnya. Sedangkan Taeho terlihat sedang menunggu tugasnya untuk mengantarkan anak-anak binaannya untuk pulang. Ia juga diberikan stiker oleh anak-anak tersebut. Sementara itu di toko terlihat Horang dan kawan-kawannya sedang memikirkan tempat yang tepat untuk menata dagangannya agar bisa terjangkau oleh pembeli. Namun tiba-tiba listrik padam disusul oleh dengan 3 orang pemilik retail yang begitu emosional. Memaksa mengambil barang sampai sang bu terluka karena ulah milik retail yang tidak sabaran. Alhasil, orang memaksa mereka untuk pergi meninggalkan toko mereka. Karena hal tersebut, orang pergi ke suatu tempat untuk sambil memikirkan tagihan bayaran tokonya. Di tempat yang sama, ternyata Yerim sedang bekerja dan ditugaskan untuk menjaga stand untuk pengunjung. Orang pun menghampiri Yerim untuk bermain sebuah game. Ia tidak lupa juga menggunakan kartu keberuntungan yang diberikan oleh Yerim. Akhirnya, orang melempar dan mendapatkan hadiah utama. Hal itu mengejutkan Yerim dan pemilik toko tersebut. Tanpa disangka, ternyata orang mengambil minuman jahat. Scan berpindah ke toko. Tiba-tiba listrik hidup dan datanglah 3 orang pemilik retail membawakan sebuah bunga. Mereka bertiga sangat berterima kasih karena telah membayar tunggakan dengan cepat. Kebetulan, orang datang dengan keadaan yang mabuk. Membuat teman-temannya kaget dan terheran karena dia tidak pernah melihat orang semabuk ini. Ternyata mereka semua baru mengetahui bahwa oranglah yang membayar semua tunggakan toko tersebut dari hasil kerja kerasnya selama 5 tahun bekerja. Mulai dari situ mereka semua meyakinkan bahwa mereka harus bekerja keras pula untuk saling membantu satu sama lain. Keesokan paginya, Yerim dikejutkan dengan adanya orang di depan pintu rumahnya. Diketahui ternyata oranglah yang akan menempati rumahnya. Di waktu yang bersamaan, Lejon melakukan tugasnya untuk memata-matai Jisung Mart, disusul oleh Sangwo yang mengikutinya. Lejon menjadi pusat perhatian karena pakaiannya yang begitu mencolok. Mereka pun mulai membaca dan mengamati toko tersebut, sampai pada akhirnya Lejon bertemu dengan pengunjung di tokonya. Ia menyayangkan bertemu di toko ini. Sangwo yang melihat kejadian mencoba untuk memberitahunya, namun ternyata kegiatan mereka diketahui oleh owner tersebut. Alhasil mereka berdua diinterogasi. Untungnya, owner tersebut menyadari bahwa dengan cara cerdik Sangwo menyamar sebagai pekerja di sana. Tiba-tiba datanglah orang untuk membela mereka semua. Namun tindakan itu dihentikan oleh Lejon untuk bergegas dan untuk pergi begitu saja. Beralih ke toko, Sintaya dikejutkan dengan kedatangan Yongmin membawa sebuah daging besar.
Di saat itu pula ada nenek Bokson datang untuk membeli. Namun sayangnya pun reward tidak bisa dituliskan karena kertasnya hilang begitu beberapa saat waktu lalu. Akan tetapi Shintai mampu dengan ide lainnya agar si nenek bisa bahagia. Malam harinya mereka berkumpul di balkon untuk memakan daging bawaan dari Yongmin. Satu persatu para bos datang. Alangkah terkejutnya bahwa Legion melakukan tindakan yang begitu jauh hingga harus mengorbankan Sangwoo untuk bekerja di Jisung Mart. Dari hal itu, orang sedikit kecewa dengan tindakan itu. Saat menyantap hidangan, Yongmin meninggalkan mereka semua dengan tergesa-gesa. Orang pun mengejarnya. Akan tetapi, orang dikejutkan dengan kedatangan Yerim sambil membawa CV dan siap untuk diinterview. Karena sudah datang, akhirnya Yerim diundang untuk makan malam bersama-sama dan menikmati hidangan yang sudah disuguhkan oleh para bos muda. Ternyata alasan Yongmin kabur, ia menelpon ayahnya dan minta maaf karena ia gagal untuk tampil di acara TV dan segera berjanji untuk mengembalikan uang yang selama ini ia pakai. Ternyata malam itu Horang langsung mewawancarai Yerim. Yerim baru sadar bahwa Horang tidak meminum minuman jahat, dan ia meminum jahat karena untuk melakukan tindakan yang akan menentukan masa depan dan masa depan teman-temannya pula. Tidak selang lama, Sangbo baru saja pulang dari pekerjaannya, melihat bahwa tokonya sudah rapi dan tidak ada satu orang pun. Ia pun bergegas ke ruangan belakang. Ia menemukan sebuah foto band mereka kala itu dan berjanji untuk melakukan yang terbaik untuk saat ini. Berlanjut, Yerim terbangun dari tidurnya dan segera bergegas bersiap untuk melakukan tes wawancaranya. Untungnya ada orang yang membantunya agar ia tidak telat. Di perjalanan, orang ingin menandatangani penyewaan rumahnya, namun Yerim kebingungan. Setelah beberapa saat akhirnya ia mengingatnya bahwa semalam ia terlalu banyak minum sampai hal ini terjadi kepadanya sekarang. Yerim juga menjelaskan kepada orang untuk bisa menata barang-barang yang ada di tokonya agar semua kalangan pembeli bisa mencari dengan mudah. Tibalah Yerim di perusahaan di mana tempat ia melakukan interview. Alangkah terkejutnya untuk pertama kalinya ia ditunjuk untuk menjawab pertanyaan para petinggi. Setelah itu ia merasa bahwa jawabannya kurang meyakinkan, maka dari itu ia memutuskan untuk pergi. Di lain waktu, para bos muda sedang asik mengobrol untuk kemajuan bisnisnya sambil sarapan pagi. Ada hal yang membuat Lewon terkejut dan kepikiran dan tidak enak hati, bahwa ia mengorbankan Sangwoo untuk memata-matai saingannya, agar bisnis mereka bisa terus berjalan sebagaimana mestinya. Sementara itu, Sangwoo di tempat kerjaannya ada seseorang wanita yang selalu memperhatikannya. Ternyata, wanita tersebut mengetahui identitas asli darinya. Sampai pada malam harinya, ia pulang. Ia terus memikirkan ucapan seorang wanita tersebut kepadanya. Singkat cerita, orang sudah menyelesaikan tugasnya untuk mengurus perizinan untuk tinggal di rumah Yerim. Setelah itu, dalam tokonya yang sepi, ada pelanggan seorang anak kecil sebut saja Doyon. Mereka merasa kasihan dengannya sampai mereka memberikan tambahan jajanan. Orang terkejut dengan ide yang disampaikan sama persis dengan yang dikatakan Yerim kepadanya. Keesokan harinya, Yerim datang untuk bekerja. Ia merasa kagum dengan mereka semua, karena mereka selalu kompak. Mereka semua unik dengan kepribadiannya, sedangkan mereka semua umurnya berbeda-beda. Mereka semua berkumpul untuk menyambut Yerim dan berkenalan satu sama lain. Sampai pada akhirnya, Sangwoo berpamitan untuk bekerja. Begitu pula dengan Shintae yang harus bekerja pula. Begitupun dengan Horang, ia mengunjungi CEO Yongmin untuk bertanya terkait promosi, karena ia mengira dengan tahu acara apa yang akan CEO Yongmin buat, itu akan berdampak pada penjualannya. Namun, CEO Yongmin ingin memberitahu asal ada sesuatu yang harus Horang lakukan. Horang tidak sengaja melihat jadwal CEO Min pada waktu itu. Ia pun segera bergegas untuk menyamar sebagai CEO Yongmin. Sesampainya di lokasi, ia juga tidak lupa membawa Shintae untuk menemaninya. Ia ditugaskan untuk sebagai tata rias. Sesampainya di lokasi, orang pun merasa bingung karena tidak bisa mendapatkan apa yang ia cari selama ini. Saat keluar ruangan, ia tidak sengaja bertemu dengan teman lamanya dan mengajaknya untuk foto bersama. Setelah dari stasiun TV, Horang dan Shintae menyempatkan untuk makan bersama. Alangkah terkejutnya Shintae bahwa Horang telah berfoto dengan Yongtae.
Shintae merasa emosi karena tingkah laku dari saingannya yang merendahkannya saat ini. Namun, orang bersikap santai. Di malam hari, Lejon terus kepikiran tentang temannya yang bekerja di bisnis saingannya. Ia bingung harus berbuat apa agar ia terus merasa tidak bersalah kepada temannya. Setelah itu, kumpullah mereka semua di toko. Terlihat bahwa mereka terkejut mengetahui bahwa Horang dan Shintae telah begitu jauh untuk mencari tahu produk yang akan dijual di pasaran. Dari hal itu, Lejon semakin tertekan karena ia sudah tahu bahwa produk tersebut sudah banyak dibicarakan oleh banyak pelanggan. Karena sudah tidak tahan, ia mendatangi Sangwoo untuk menarik kembali ke tokonya. Dan tidak lupa Sangwoo memberikan kesan dan pesannya kepada pemiliknya agar bisa ditingkatkan dan diperhatikan, terlebih kepada para pekerja magang. Dari situlah Legend bertekad akan menjual ikan di tokonya. Keesokan harinya mereka semua begitu senang karena mereka semua bisa full team, berkumpul bersama untuk membuka toko mereka. Di saat itu pula 10 peraturan yang mereka buat diresmikan berlaku. Tidak lama kemudian ada pelanggan pertama, yang ternyata itu adalah dari bos Shintae. Ia ingin menarik Shintae untuk pulang dan bekerja bersamanya, namun orang mencoba untuk menjelaskannya. Untungnya ada nenek Bokson yang berbelanja dan hanya ingin dilayani oleh Shintae. Melihat hal itu, bosnya pergi meninggalkan Shintae. Tidak tinggal diam, Shintae mengejarnya dan menganggapnya sebagai kakak yang baik. Maka dari itu ia memberikan sebuah hidangan untuk kakaknya bawa. Akan tapi kakaknya kecewa dengan pilihannya. Ditambah lagi kakaknya tahu sifat adiknya yang selalu berubah-ubah jika mengenai tentang uang. Untungnya kakaknya memahami keinginan dari adiknya. Kakaknya pun tidak bisa berbuat banyak dengan hal itu. Setelah kejadian tersebut, mereka kembali ke toko dan mencoba untuk menghubungi temannya yang pergi ke laut. Alangkah terkejutnya mereka melihat para siswi pelajar yang menanyakan tentang Taiha. Ternyata para siswi sangat menyukainya dan melihat mereka berfoto bersama. Dari hal tersebut, siswi terus berdatangan kepadanya. Alangkah terkejutnya lagi bahwa Gina, artis papan atas, datang mengunjungi toko tersebut. Hal itu membuat Yerim sangat senang karena ia sangat menyukainya. Gina pun ke belakang untuk mencari es krim. Terlepas dari es krim, ternyata ia ingin sekali bertemu dengan Yongmin. Akan tapi Yongmin sudah bersembunyi dan membuat Gina tidak bisa menghampirinya. Episode 5 berlanjut. Gina yang tidak bisa bertemu dengan Yongmin terpaksa harus pulang karena banyak orang yang memfotonya. Orang yang melihat kejadian tersebut menyuruh Gina untuk tidak datang ke tokonya lagi lain kali. Begitupun dengan Yongmin yang terkejut karena Gina masih memiliki kalung yang sama. Setelah dari kejadian tersebut, datanglah Lejon dan menunjukkan hasil kerja kerasnya mencari ikan di pasar. Teman-teman yang lainnya terheran-heran karena ia membeli begitu banyak. Dan dirasa ikannya dalam keadaan tidak fresh. Karena tidak mau mengecewakannya, orang mencoba untuk menjualnya. Lejon menggunakan media sosialnya untuk menjangkau para calon pembelinya. Satu persatu pelanggannya menghampirinya. Akan tetapi respon dari beberapa pelanggan nampaknya tidak menyukainya. Pada akhirnya, ada yang hendak membeli. Namun Lejon tidak tahu cara membersihkan ikannya. Alhasil, para calon pembelinya kabur semua. Sampai pada malam harinya, diadakan rapat evaluasi. Terlihat bahwa Shintae terus mengungkit masalah kerugian akibat membeli ikan yang terlalu banyak. Padahal sudah dihentikan oleh orang. Karena merasa sakit hati, akhirnya Lejon meminta maaf dan mengundurkan diri. Dari kejadian tersebut, perdebatan panas terus berlangsung. Hingga satu persatu pergi untuk mencari udara segar. Saat itu, Sangwoo berusaha mengejar Lejon. Akan tapi malah bertemu dengan Songji, mengajaknya untuk ikut audisi. Sementara itu, di toko Horang dan Yerim membersihkan toko. Namun tiba-tiba listrik padam. Dan secara tidak sengaja Yerim terpleset dan jatuh di badan Horang. Sontak Yerim langsung menarik dirinya. Akan tetapi sesaat hendak pergi, ia terpleset untuk kedua kalinya dan terjatuh di pangkuan Horang. Saat di perjalanan pulang, Yerim bertanya soal Gina. Horang pun menjelaskan secara singkat tentang Gina dan menyuruhnya untuk tidak kepo tentang hal ini lagi. Tepat keesokan harinya, Lejon tidak bisa dihubungi. Sesuai aturan bahwa ia bertengkar harus diberikan pelajaran. Namun tindakan itu dilayer oleh Yerim dan menyuruhnya untuk segera membuka toko. Orang pun langsung kepikiran untuk segera mengikuti perintah yang diberikan Cheo Yongmin kepadanya. Shintae kala itu sedang berada di kasir, dihampiri oleh seseorang.
Ditawari sebuah alat camping dengan diskon 90%. Tanpa pikir panjang, akhirnya ia segera melakukan transaksi tersebut untuk kakaknya. Sementara itu, di malam harinya, ada dua orang yang mendatangi Sangwo. Dua orang tersebut dimintai Sangwo untuk mengajari gerakan yang pernah ia ajari waktu itu. Dan Shintae senang karena menerima telepon dari kakaknya. Alangkah terkejutnya bahwa alat yang dibelikan tidak sesuai dengan yang ia pikirkan. Sementara itu, orang mendatangi Mr. Park untuk membantunya dalam menurunkan ubi madu jualannya. Dan tak lupa untuk belajar tentang bisnis. Balik lagi ke Shintae yang hendak pergi mengambil alat yang ia beli. Di saat itu, Yeri memberikan sebuah kerupuk untuknya agar kakaknya bisa berkurang dalam amarahnya. Terlihat bahwa Legion kembali ke aktivitas awalnya, yaitu tentang review pakaian. Akan tapi saat review, ia teringat akan kesalahannya di toko yang ia geluti. Tidak selang lama, datanglah orang. Tak lupa ia datang tanpa tangan kosong. Ia membawakan beberapa barang yang berkaitan dengan ikan, di mana hal itu membuat Legion sedikit trauma dengan kejadian yang terjadi. Dari hal itu, orang mengajak untuk kembali lagi dan bersikap seperti biasa lagi. Setelah dari rumah Legion, Horang segera mengantarkan Shintae untuk mengambil alat yang telah menipunya. Pada saat perjalanan pulang, Shintae terlihat sangat menjaga makanan yang ia berikan kepadanya. Sampai pada akhirnya sampailah alat itu ditaruh di gudang di belakang toko. Secara kebetulan di sana ada Legion. Ia terlihat sedang berlatih keras untuk melatih memotong ikan, agar tidak mengecewakan teman-teman yang lainnya. Pada saat itu, Shintae mengakui kalau ia salah dan pada saat itu juga, karena ada peraturan, akhirnya mereka semua melakukan penalti kepada Shintae karena berbuat kesalahan. Sampai pada akhirnya keesokan harinya, Legion siap dengan jualan ikan. Saat itu juga datanglah Yongmin sambil membawa ikan bakar, yang dimana hal itu membuat Shintae semakin pusing, karena tadinya alat tersebut akan dia jual. Tanpa sengaja, ada pembeli yang hendak membeli ikan bakar tersebut. Ternyata dengan adanya ikan bakar, toko mereka menjadi lebih ramai dari pembeli. Tidak lupa mereka juga memberikan harga diskon untuk seorang anak, agar Doyon bisa merasakan ikan tersebut. Saat sedang menyajikan makanan, Yongmin kedatangan Gina. Sontak, Yongmin langsung melarikan diri ke dalam agar ia tidak bisa bertemu dengan Gina. Di saat itu juga, karena panggangan ditinggali olehnya, para pembeli sedikit kecewa. Untungnya ada Shintae yang mau membantunya dalam melayani pembeli. Malam harinya, Shintae terlihat bingung untuk mencari tempat tinggal. Ia mengunjungi toko untuk beristirahat. Untungnya, ia menemukan sebuah kontrak kerja dan berharap bisa tidur di lokasi tersebut. Sesampainya di lokasi, ia melihat bahwa rumah tersebut dikelilingi asap yang sedang memasak dan alangkah terkejutnya, di sana juga ada orang. Episode 6 diawali dengan Shintae yang kaget melihat Horang dan Yerim bersama dalam satu rumah. Untungnya, Horang bisa menjelaskan dengan jelas. Akhirnya, mereka makan malam bersama. Diketahui ternyata makanan yang hendak diminta namun dipertahankan oleh Shintae itu adalah pemberian dari Yerim. Sontak orang hanya bisa tersenyum dan terdiam. Paginya, mereka bekerja di toko. Legion pada saat itu mengeluh kecapean dan sakit di beberapa titik dan merasa perlu ke rumah sakit. Namun Shintae menghentikannya karena ada ikan yang datang nanti sore. Shintae baru menyadari bahwa seseorang datang hanya kepadanya di saat semua orang sedang sibuk. Ia juga menuturkan bahwa ia membeli begitu banyak. Legion begitu emosi mendengarnya. Karenanya, uang segitu banyak baru bisa ia dapatkan setelah 3 hari bekerja. Habis begitu saja dalam sekejap. Mulai saat itu, mereka menggambar semua yang dikira menyerupai orang tersebut. Dengan harapan pelaku yang melihat gambar tersebut dapat menghindari toko ini lagi. Terlebih dari itu, sekarang Shintae harus lebih berhati-hati lagi dalam menjalankan tugasnya, karena ia sudah tertipu 2 kali. Malam harinya, Yeri mengumpulkan semua bosnya dan memberitahu bahwa ada seseorang yang datang hanya 1 tahun sekali untuk mencari toko yang cocok untuknya menjadi pelanggan tetap. Ketika hendak pergi, 2 orang ibu tersebut ditahan oleh Shintae. Mereka disuruh untuk membayar karena telah mengacak-ngacak dagangannya. Horang mencoba menenangkan Shintae, namun karena sikapnya begitu mata duitan, ia terus kekeh untuk meminta untuk membayar semua sayuran yang telah diacak-acaknya. Sehingga 2 orang ibu tersebut marah dan memilih untuk pergi begitu saja. Dari kejadian tersebut timbullah perselisihan antara Shintae dan Horang. Pada akhirnya, Yerim pun mengejar Shintae.
Karena takut, dia kabur dan meminum minuman yang jahat sampai pada akhirnya tertidur di jalan seperti sebelumnya. Untungnya, Shintae tidak jauh dari toko ditemukan. Yeri memberitahunya ada seseorang yang bernama Mr. Park jika ingin belajar tentang bisnis kepadanya. Berita bahwa Gina mampir ke toko mereka semakin membuat Yongmin merasa tidak enak kepada teman-temannya. Shintae datang dan memberitahu bahwa ia akan pergi ke Mr. Park dan juga mengingatkan bahwa hari ini adalah ulang tahun dari ibu orang. Sementara itu, Shintae membantu Mr. Park untuk menurunkan ubi madu seperti yang dilakukan oleh orang kepada Mr. Park. Namun nampaknya Shintae lebih kewalahan karena mengangkat ubi yang begitu banyak. Di sana juga mengetahui bahwa ia mendapatkan fakta baru. Ia baru mengetahui ternyata orang mengambil semua ubi dan sebagainya hanya seorang diri. Pantas saja waktu itu bajunya begitu kotor. Hal penting lainnya juga ia dapat, karena ia mendapatkan ide baru dari Mr. Park untuk menjual sayur-sayurannya dan berharap dapat mengembalikan uang kerugian karena ia telah ditipunya. Sesampainya orang di tempat ibunya, ia langsung memberikan hadiah yang sudah dipersiapkannya. Terlebih dari itu, ia juga menanyakan tips dan trik untuk menerapkan di tokonya. Untungnya, ibunya baik dan banyak hal yang ia bisa pelajari dan diterapkan di tokonya. Setelah mendapatkan tips, Shintae langsung menerapkannya. Ia mengendap-endap ke tempat kerjanya kakaknya untuk mengambil mobil yang ia gunakan agar bisa membawa bahan-bahan belanjaan. Pagi harinya terlihat semua berkumpul di balkon atas sambil menyantap hidangan makanan yang diberikan oleh ibu orang. Mereka semua sangat menyukai makanannya, sampai seketika ada seseorang yang mencari Gina. Yongmin pun turun untuk menemui manajer Gina. Ternyata ia disuruh untuk memosting klarifikasi agar karir dari Gina tidak terancam. Seperti biasanya, Shintae terus melakukan tips dari Mr. Park untuk mengantarkan barang-barang belanjaan kepada calon pembeli dengan cuma-cuma. Karena kelelahan, Shintae terlihat kelelahan. Teman-temannya tidak mengerti apa yang dikerjakan Shintae sampai begitu capeknya. Tidak selang lama, datang 2 orang pembeli yang mengeluh karena barangnya tidak diantarkan. Dari situ mereka semua paham yang dilakukan Shintae sampai bisa selelah ini. Shintae menjelaskan bahwa ia selalu mengantarkan bahan-bahan setiap pagi yang ia beli di malam hari selama 7 hari berturut-turut. Hingga ia kekurangan tidur belakangan ini hanya karena ia mau bertanggung jawab dengan kehilangan uang yang telah ia ciptakan. Karena hal itu, 2 orang tersebut tidak bisa berjualan hari ini. Sebenarnya itu hanya akal-akalan dari Shintae agar bisa menciptakan ketergantungan. Untungnya, kedua wanita itu deal untuk berlangganan di tokonya. Ia juga menjelaskan hal ini adalah pelajaran yang diberikan oleh Mr. Park. Tidak berselang lama, datanglah CEO Yongmin untuk berdiskusi dengan Horang. Ia menginginkan toko tutup, namun Horang menjelaskan ia akan mengusahakan yang terbaik agar ia tidak bisa mengecewakan teman-temannya lagi untuk kedua kalinya. CEO Yongmin pun menepati janjinya. Ia menjelaskan bahwa rumput lautlah yang akan dicari banyak orang. Malam harinya, datanglah PD Songji di toko untuk bertemu dengan para pemilik toko tersebut. Ia membawa kabar gembira. Ia menjelaskan bahwa ada seseorang yang ingin grup mereka kembali lagi untuk tampil. Hal itu disambut baik oleh para teman-teman yang lainnya. Sampai pada akhirnya itu adalah seniornya yang menginginkan mereka untuk bisa tampil debut kembali. Karena sebentar lagi akan ada pemilihan band. Secara hormat, PD Songji mengajak mereka terlebih dahulu karena ia sangat suka dengan mereka. Dari hal itu mereka semua merasa hidup kembali. Impian yang mereka idamkan akhirnya bisa tercapai kembali. CEO Yongmin mendatangi Jiwook sebagai atasannya untuk melaporkan segala sesuatu tentang toko tersebut. Ternyata selama ini yang mengganggu toko tersebut adalah Jiwook. Terbukti bahwa ia yang memiliki topeng misterius itu. Di akhir episode kita akan dikejutkan dengan bahwa Horang membatalkan acara yang selama ini diidamkan oleh orang-orang. Episode 7 diawali dengan begitu semangat dan antusias dari para pemilik toko tersebut karena karir mereka akan segera naik dan segera terwujud impian mereka. Horang menjelaskan kepada teman-temannya bahwa ia membatalkan acara tersebut. Yirim saat itu melihat perdebatan mereka. Shintae merasa kesal karena membatalkan impian mereka. Karena hanya masalah sepele, akhirnya mereka semua mengurungkan impiannya. Sedangkan Horang ingin terus berjualan dan ingin terus bersama dengan para teman-temannya membangun toko dan sukses bersama. Namun Shintae bersikap keras dan meninggalkan mereka semua. Keesokan harinya, ia ingat dengan perkataan Xiao Yongmin. Ia berpamitan dengan Yirim untuk kembali keesokan harinya. Datang pula Shintae dengan wajah kesal. Ia mengira bahwa Horang akan berpergian ke Busan untuk meninggalkan tokonya dan meninggalkan mereka semua. Tidak lama dari kejadian tersebut, datang seorang pelanggan. Itu adalah nenek Bokson. Seperti biasanya ia hanya ingin dilayani oleh Shintae.
Tidak lupa juga bahwa nenek Bokson selalu meminta poin reward kepadanya. Hal itu menjadi menarik bagi nenek untuk selalu datang ke tokonya. Shintae yang bertugas di toko mendapatkan telepon dari nenek Bokson untuk datang ke rumahnya. Ternyata nenek Bokson menginginkan uangnya kembali dikarenakan sayuran yang dia beli sudah tidak dipakai. Diketahui bahwa nenek Bokson akan berulang tahun. Bokson untuk datang ke tokonya dan merayakan ulang tahun yang bersama-sama. Singkat cerita, orang sampai di pasar dan mendapatkan rumput laut spek premium. Ia pun segera membawanya ke tokonya. Bertemu dengan Shintae yang baru saja dari rumah nenek Bokson. Ia meminta maaf atas perlakuannya yang begitu egois. Tidak lama, Legion datang dengan membawa rumput laut. Ternyata bukan hanya orang dan Legion, tapi mereka semua diberitahu oleh Xiao Yongmin bahwa rumput laut adalah makanan yang akan dipromosikan, hingga mereka bingung untuk diapakan rumput laut ini. Shintae pun mempunyai ide untuk membuka stand di atas gedungnya. Mereka semua pun heran dengan ide yang dilontarkannya. Tidak lama kemudian datanglah nenek Bokson untuk menanyakan terkait perayaan ulang tahunnya yang akan diadakan. Ia juga berniat untuk mengundang teman-temannya. Dari hal situ mereka semua paham ide yang diberikan Shintae memiliki maksud dan tujuan tertentu. Setelahnya, mereka semua menanyakan maksud dan tujuan kepada Shintae. Akhirnya, semua mau mengalah sampai pada akhirnya mereka semua membantunya dalam merayakan acara tersebut. Saat hendak menjalankan tugasnya masing-masing, mereka semua dikejutkan dengan kedatangan Gina, yang mana hal tersebut membuat Yongmin menghindar. Entah sampai pada akhirnya Yongmin akhirnya luluh di tangan Gina. Mereka semua yang menyaksikan hal tersebut ikut senang karena akhirnya hubungan mereka bisa kembali seperti semula kembali. Hari di mana perayaan untuk nenek Bokson pun tiba. Terlihat begitu banyak antusias yang datang dilengkapi dengan bermacam-macam hiasan yang begitu cantik. Tidak lupa mereka juga mempersiapkan kue ulang tahun untuk nenek Bokson sebaik mungkin untuk diberikan di saat acara nanti. Acara pun dimulai dengan meniup lilin untuk nenek Bokson. Tak lupa mereka semua menyambut para tamu dengan baik dan gembira, dan mereka juga menepati janjinya untuk menyanyikan lagu ulang tahun kepada nenek Bokson. Namun ternyata mereka mendapatkan masalah. Nampaknya nenek Bokson meminta untuk dinyanyikan lagu lagi. Doyon ikut membantu dalam mendokumentasikan acara tersebut. Dipilihlah Sangwo untuk mengisi lagu, karena hanya dia yang memiliki bakat dalam bernyanyi. Ia mengalami sedikit kendala karena setelah kejadian beberapa tahun lalu, baru pertama kalinya ia bisa menyanyikan lagu lagi di acara ini. Setelah melewati beberapa kali kepikiran, Sangwo memberanikan diri untuk tampil ke depan, karena ia tidak ingin mengecewakan teman-temannya dan nenek Bokson kepadanya. Ketika ia menyanyi, semua orang begitu kagum dengan suara dan semua orang ikut menikmati suara dari Sangwo. Sampai di akhir acara, nenek Bokson mengucapkan banyak terima kasih kepada mereka karena telah membantunya dalam merayakan ulang tahunnya. Akan tapi tanpa mereka semua sadari ada seseorang yang masuk ke tokonya untuk mensambutase. Setelah acara selesai, orang menghampiri Sangwo untuk memberikan selamat. Dan tak lupa ia juga memberitahunya untuk terus mengejar cita-citanya tanpa memedulikan toko ini. Tidak berselang lama, ada beberapa orang dari petugas dari Departemen Pangan datang ke tokonya, karena mendapati laporan dari seseorang yang tidak bisa disebutkan. Mengetahui bahwa toko ini menemukan beberapa makanan dan minuman yang sudah tidak layak dijual. Dan mereka menyadari bahwa gambar yang mereka taruh sudah dalam keadaan sobek dan diacak-acak, dan ada tulisan yang ditinggalkannya. Berlanjut ke episode 8, mereka semua menyadari bahwa ada seseorang yang meninggalkan pesan. Dari pesan tersebut bahwa kertas yang digunakan hanya Xiao Min lah yang mempunyainya. Orang pun langsung mendatangi Xiao Yongmin tanpa membuat janji sebelumnya. Ia pun menanyakan terkait kontrak yang terdapat di tokonya. Xiao Yongmin menjelaskan bahwa ia tidak tahu apa-apa. Orang detik itu juga berjanji akan selalu melindungi kerja kerasnya selama ini untuk tokonya. Keesokan harinya, ia mendatangi tempat polisi untuk memenuhi panggilan akibat dari produk yang mereka jual kadaluarsa. Setelahnya, mereka pergi ke tempat makan untuk makan. Di sela-sela itu juga, mereka sedikit membahas tentang batalnya mereka bisa tampil di TV. Orang pun dengan cepat meminta maaf dan berjanji untuk tidak merahasiakan kejadian buruk yang terjadi kepada teman-teman yang lainnya. Sementara itu di toko terlihat mereka semua mencemaskan keberadaan Horang dan Shintae karena mereka sekarang ada di kantor polisi. Dan tidak sengaja mereka semua mengecek CCTV yang ada di toko. Dipandu oleh Yerim untuk membuka CCTV toko tersebut.
Alangkah terkejutnya mereka bisa menemukan seseorang yang dicurigai merusak CCTV tersebut. Tidak berselang lama, datanglah Horang dan Shintae mengagetkan teman-temannya. Ia pun kepo dengan sesuatu yang ditemukannya. Saat hendak melihatnya, listrik pun padam. Mereka pun keluar. Ternyata sudah ada seseorang yang menunggu mereka semua. Ia adalah Jiwok. Kedatangannya membuat semua heran. Akhirnya mereka semua baru sadar bahwa pria tersebut adalah orang yang selama ini mereka cari. Tidak berselang lama, akhirnya toko mereka dijarah dan disegel. Mereka semua terkejut karena di halaman depan sudah terdapat tulisan yang tidak mengenakan. Semua mencoba untuk menghapusnya. Sampai pada malam harinya, mereka semua hanya bisa merenung dan masih tidak percaya akan hal yang baru saja terjadi. Owner Jisung Mart datang malam itu dan untuk menawarkan perjanjian perjualan barang jikalau toko mereka tutup. Di luar hal itu pula, ia juga menawarkan pekerjaan kepada Yerim. Untungnya, Yerim solid dengan mereka, yang mau berjuang dari nol sampai saat ini. Mereka semua pun bingung dan mencari cara agar perjuangan mereka tidak berhenti di sini. Sudah banyak hal menarik yang mereka lalui bersama, sampai pada seketika orang harus pergi terlebih dahulu untuk ke Mr. Park untuk membantunya. Sesampainya di Mr. Park, ternyata orang mendapatkan beberapa box ubi madu untuk ia bawa ke toko. Di sela pembicaraannya, ia mendapatkan informasi penting yang harus ia diselidiki. Orang pun langsung ke toko untuk mengecek CCTV. Namun, ia melihat ada sesuatu ruangan yang mencurigakan. Untungnya, ada Shintae datang di malam itu dan membantunya dalam membawa CCTV. Scan berpindah ke rumah Yerim. Saat itu mengira akan datang maling, akan tapi ternyata itu adalah teman-teman rekan kerjanya yang membawa sebuah CCTV untuk ditonton bersama. Tidak lupa mereka semua meminta bantuan Yerim untuk bisa mengakses CCTV tersebut. Alangkah terkejutnya mereka mendapati seseorang yang mirip dengan seseorang yang baru mereka temui. Ternyata benar itu adalah Jiwok. Sampai pada pagi harinya mereka semua tertidur pulas di depan monitor untuk mencari pelaku utamanya. Orang pun menghampiri Sangwo untuk memberikan sebuah uang yang ia bisa pakai untuk audisi pertunjukannya. Cerita ke Shintae, ia mengantarkan bahan-bahan makanan ke para langganannya dan mendapatkan informasi penting. Ia pun segera bergegas ke toko. Saat hendak memberitahunya, ternyata di sana sudah ramai dan ada Jiwok pula. Orang pun membahas tentang ketemuan di CCTV kepada Jiwok. Nampaknya Jiwok menyadari bahwa identitas aslinya sudah diketahui oleh semua pemilik toko tersebut. Ia pun langsung segera melarikan diri. Sedangkan di saat itu pula mereka semua meratapi bahwa barang-barang yang mereka punya akan mubazir. Shintae pun membuka pembicaraan kepada teman-temannya. Alangkah terkejutnya, teman-temannya ternyata mereka masih mempunyai harapan untuk bisa melanjutkan perjuangan mereka. Saat itu pun mereka berjanji untuk memperjuangkan bersama-sama dan tidak ingin berpisah untuk kedua kalinya. Horang mendapatkan telepon dari Mr. Park dan ia pun segera mendatangi yang baru saja tergelincir karena mengangkat barang yang begitu banyak di musim dingin dikarenakan jalanan yang licin. Saat itu, Horang ditawari untuk mengurus toko dari Mr. Park. Scan berpindah ke toko di malam hari saat sedang mengemas makanan dan hal yang lainnya. Muncullah PD Songji. Maksud dan tujuannya adalah untuk meminta maaf atas kejadian kemarin. Pada saat itu mereka semua baru mengetahui alasan Horang membatalkan acara tersebut karena seniornya selalu bertanya tentang Hyoji. Kita akan diperlihatkan secara singkat bahwa alasan Horang sangat menolak ajakan stasiun TV tersebut karena akan membawa tema tentang temannya mereka yang mengalami kecelakaan. Dan Horang juga teringat akan keputusan dahulu untuk membubarkan tim mereka. Karena tidak fokus, Horang mengalami kecelakaan. Saat itu mereka semua segera bergegas ke sana, tetapi tidak dengan Sangwoo. Ia mengalami trauma dan ia mengurungkan niatnya untuk menyusul temannya. Akhirnya ia hanya berdiam diri di toko, sedangkan yang lainnya secepat mungkin untuk menyusul Horang. Episode 9 diawali dengan Sangwoo yang merenung dan merasakan ketakutan dengan adanya salju, dihampiri oleh teman-temannya yang kebingungan. Kemudian datanglah Horang dengan perban di bagian kepalanya. Horang pun menanyakan kenapa Sangwoo bisa pingsan. Pada saat itu, Sanwo pun menjelaskan bahwa dirinya takut akan salju, dikarenakan pada beberapa tahun yang lalu ia bersama dengan Hyunji yang sedang mengadakan audisi. Namun, Hyunji selalu mengubah jadwalnya menjadi yang terakhir. Dari kejadian itu, akhirnya Sangwoo diberikan sebuah gitar dan segera bergegas ke tempat audisi. Tanpa disangka, itu adalah pertemuan terakhirnya dan hanya bisa menyesal karena perbuatannya. Di malam yang bersamaan, Jiwok bersama Seo Yongmin sedang bertemu. Seo Yongmin sengaja untuk merekam pembicaraan mereka. Jiwok merasa heran kepada pemilik toko.
karena ia bisa mengetahui identitas yang sudah ditutupi dengan rapat. Karena mengetahui bahwa Sang Woo takut dengan salju, mereka semua bahu-membahu menggendongnya agar tidak terkena salju saat hendak pulang bersama. Keesokan harinya, mereka semua mendatangi tempat administrasi. Alangkah terkejutnya mereka bahwa bukti CCTV yang rusak tidak cukup untuk membawa toko mereka untuk bisa beroperasi kembali. Alhasil, hanya bisa mengurangi masa perpanjangan. Dari hal itu, mereka semua melakukan yang terbaik agar bisa mendapatkan tanda tangan petisi yang banyak. Terlihat bahwa Sanwo bergerak ke tempat les menari untuk menemui temannya agar bisa bertanda tangani petisi tersebut. Lejon bertemu dengan ibu-ibu perumahan di sebuah kafe untuk menandatangani banyak petisi, dan bersyukurnya ia dibantu oleh ibu-ibu komunitas untuk mendapatkan lebih banyak tanda tangan. Yongmin dibantu oleh kekasihnya yaitu Gina. Gina membantunya dalam mendapatkan banyak tanda tangan dengan para fansnya, walau Yongmin agak sedikit malu karena merepotkannya. Sementara itu, di toko Yerim kedatangan Mr. Park. Mr. Park membawa sebuah ubi untuk para bos. Dikarenakan ia tidak enak telah membuat salah satu bosnya yaitu Horang mengalami kecelakaan ringan. Ternyata Mr. Park tertarik dengan kinerja dari Yerim. Akhirnya para bos datang. Mr. Park langsung menanyakan tawaran semalam pada Horang terkait pengambilan usahanya. Ternyata teman-teman yang lainnya pun keheranan. Setelah Mr. Park pulang, mereka semua berkumpul untuk menanyakan kejelasan dari Horang. Namun mereka semua nampaknya tidak percaya kepada Horang dan terus memojokkannya. Sampai pada akhirnya datang seseorang yang tidak tahu siapa itu. Datang dengan tujuan untuk meminta semua anggota berkumpul dan mewawancari satu persatu. Dalam wawancara tersebut terlihat bahwa orang ini begitu jago memakai kata-kata agar para bos lainnya terkecuali Horang bisa mendapatkan karir yang mereka impikan, dan tidak lupa mereka semua diiming-imingkan uang yang begitu banyak agar mereka bisa melepaskan tokonya. Setelah itu, orang tersebut datang dengan membawa uang dan sebuah perjanjian. Tidak lama dari itu, datanglah teman-temannya. Orang pun langsung menanyakan maksud dan tujuan mereka mengambil uang tersebut. Untungnya, mereka semua masih dalam pemikiran untuk menerima hal tersebut. Berbeda dengan Horang, ia sedikit emosi karena tidak mengerti apa yang telah ia perjuangkan untuk teman-temannya. Dari sana, teman-temannya ternyata kepikiran tentang biaya yang dikeluarkan oleh Horang. Maka dari itu, para teman-temannya masih dalam pemikiran untuk bisa mengembalikan uang Horang. Namun, Horang sama sekali tidak berharap untuk dikembalikan. Karena kesal, ia pun segera keluar untuk mencari udara segar. Ketika Horang keluar, diikuti oleh Yerim untuk memberikan sebuah kart yang ia percaya bahwa itu akan mendapatkan keberuntungan. Malam yang sama, Xiao Yongmin mendapatkan telepon dari pengacara Ko, menjelaskan bahwa surat wasiat sudah dipindahkan. Sedangkan di tempat lain, Lejon sedang asik melihat-lihat video acara ulang tahun nenek Bokson. Ia mendapatkan sesuatu yang penting dan segera bergegas ke teman-temannya. Teman-temannya sedang mengadakan pesta makan malam bersama. Seperti biasanya, karena dalam masalah, Horang dan Shintae masih bersikap dingin karena masalah yang baru saja terjadi. Sampai pada akhirnya, Yerim datang membawakan sebuah makanan, dan mereka pun menyantapnya bersama-sama. Karena hal itu, suasana menjadi mulai cair kembali dan menjadi seperti biasa. Tidak berselang lama, Lejon datang dengan tergesa-gesa. Ia hendak menunjukkan hasil temuannya, akan tetapi ia muncul di saat yang tidak tepat. Saat ini mereka akan mengadakan ritual dan menepati janji peraturan di mana mereka seseorang akan bertengkar akan mendapatkan hukuman dari sama temannya. Sampai pada akhirnya Lejon menunjukkan sebuah barang bukti yang kuat, akan tetapi ternyata laptopnya yang dibawa mengalami kendala. Laptopnya sekarang dalam masalah karena kehabisan baterai. Dari hal itu, ternyata hanya ada stop kontak berada di ruangan tertutup. Mereka semua pun baru menyadari bahwa ada ruangan yang terkunci. Akhirnya mereka semua mencoba untuk membuka kode yang ada di pintu tersebut. Alangkah terkejutnya mereka melihat ruangan tersebut yang begitu menarik baginya. Awal episode 10 yang terakhir diperlihatkan bahwa mereka bisa membuka ruangan tersebut dan terkaget-kaget karena terpampang foto mereka dengan lengkap. Saat itu, Yeri menemukan sebuah foto yang di dalamnya ada pemilik toko, Yongyi, dan Jiwok. Lantas mereka semua bingung. Orang menemukan sebuah buku milik Yongyi. Cerita kembali ke belakang. Terlihat bahwa kita dibawa ke situasi pemakaman Yongyi. Saat itu, orang duduk di sebelah pemilik toko. Ia tidak tahu bahwa itu adalah pemilik toko tadinya. Setelah duduk, kakek tersebut mendengarkan mereka semua berbicara. Mereka baru ingat bahwa mereka akan terus kompak dan menjaga satu sama lain.
Mungkin dari situ si kakek mulai menjaga cucunya dan mulai membuat ruangan khusus untuk cucunya dan para teman-temannya. Mulai dari situ mereka tahu bahwa semua ini diperuntukkan untuk Hyung-yi dan mereka berjanji untuk melakukan yang terbaik. Saat hendak membawa barang bukti, datang juga Jiwook yang mendengar percakapan mereka dan mengambil barang bukti yang ada di laptop tersebut. Saat itu terdengar seorang memanggil Horang. Benar saja, itu adalah Seo Yong-min. Ia diberitahu bahwa pewaris sudah berubah. Diketahui bahwa pewaris itu adalah kedua orang tua dari Hyung-yi. Di sana juga baru diketahui bahwa hubungan Jiwook karena ada saudara dari ibunya. Jiwook pun pergi dengan membawa laptop milik dari Legion. Di sana mereka semua menyadari pentingnya informasi. Untungnya Legion masih menyimpan barang bukti dan mereka semua sepakat untuk mencari kedua orang tua Hyung-yi. Orang pun langsung tancap gas mempersiapkan segala sesuatunya. Ia memiliki rencana untuk mencari kedua orang tua Hyung-yi dengan menjadi bintang tamu di acara radio. Tepat keesokan harinya mereka semua menepati janji untuk mendatangi tempat radio, di mana mereka akan melakukan siaran untuk pertama kalinya setelah 5 tahun berlalu. Acara pun dimulai. Mereka semua merasa hidup di masa muda kembali, karena ini adalah impian mereka bersama bisa masuk ke dalam industri dan bisa ditonton oleh orang banyak. Ternyata dengan umur yang sekarang masih banyak menyadari bahwa mereka dulunya adalah penyanyi. Dan tak lupa, pesan utama dari menyangkut siaran radio ini adalah untuk mencari kedua orang tua dari Hyun-yi agar bisa mempertahankan tokonya. Malam harinya mereka semua berkumpul di toko. Mereka senang karena banyak pengunjung yang datang setelah mendengar mereka di radio untuk menyemangati mereka. Tidak berselang lama, datanglah kedua orang tua Hyung-yi. Mereka berdua kembali bernostalgia terhadap anak mereka dengan mengelilingi area toko tersebut. Tanpa disangka, Jiwook sudah berdiri di depan toko melihat kedua orang tua yang mengasuhnya dari kecil. Namun sepertinya Jiwook sedikit kesal dengan mereka hingga foto mereka bersama dibuang begitu saja. Setelah mendengar ucapan dari orang tua Hyun-yi, orang mengumpulkan para teman-temannya termasuk Yerim untuk makan malam bersama. Bukan tanpa sebab dan tujuan, makan malam mereka itu dilakukan. Ada hal yang ingin dikatakan oleh orang. Ia menjelaskan bahwa ia berniat untuk melepaskan toko tersebut untuk kedua orang tua Hyun-yi, karena bagaimanapun itu adalah peninggalan untuk Hyun-yi. Akan tetapi Shin-tae sepertinya membutuhkan waktu untuk sepakat dan meninggalkan mereka begitu saja. Ternyata Shin-tae pergi ke toko untuk melihat toko dan membayangkan betapa sedihnya jika ia meninggalkan toko dan beberapa pelanggan yang menyukainya. Keesokan harinya terlihat kedua orang tua Hyun-yi dan para bos berkumpul bersama untuk memberikan barang bukti kepada orang tua Hyun-yi. Setelah itu datanglah Jiwook dengan beberapa pasukan. Jiwook langsung menyuruh para pasukannya untuk mengambil semua barang-barang yang tersedia di toko itu. Terlihat kedua orang tua Hyun-yi memberikan perhatian kepadanya, namun Jiwook menolaknya. Sampai pada akhirnya, kedua orang tua Hyun-yi memohon kepada Jiwook untuk menghentikan semua ini. Tak berselang lama, datang juga Seo Yong-min dengan dua orang polisi untuk membawakan ke kantor polisi, dikarenakan ia sudah melancang dan berbuat onar di lingkungan orang. Ternyata, Seo Yong-min lah yang melaporkan semua tindakan kejahatan Jiwook selama ini, karena ia selalu direndahkan olehnya. Setelah itu terlihat bahwa toko tersebut dipenuhi oleh seluruh warga yang ada di daerah tersebut. Bukan tanpa sebab toko tersebut bisa ramai. Ternyata hari ini adalah hari diskon besar-besaran dan hari terakhir para pemilik toko untuk berpamitan dengan para pengunjung yang selama ini sudah setia dalam berbelanja di tokonya. Setelah mereka berpisah, mereka terlihat di depan toko sambil melihat toko. Begitu banyak hal yang dilalui bersama sampai mereka tidak bisa melupakan yang terjadi di toko ini. Sementara itu terlihat Horang dan Shin-tae bekerja di tempat Mr. Park. Akan tetapi alangkah terkejutnya ternyata sekarang Yerim yang memegang kendali toko tersebut. Ia sudah menjadi bos yang mengoordinasi semua penjualan toko itu. Berbeda dengan Yongmin, ia begitu bahagia menjalani hari-harinya bersama Gina. Terlihat dari hari ke hari hubungan mereka semakin mesra. Begitupun dengan Shin-tae, terlihat sudah akrab dengan kakaknya. Akan tapi ia mendapatkan masalah ketika hendak memberikan sebuah kosmetik. Ia baru sadar bahwa kosmetik tersebut sudah dipakai beberapa kali oleh teman-temannya. Tak lupa, Legion kali ini sudah bisa mewujudkan impiannya. Ia sudah bisa melakukan siaran di mana-mana.
Kini giliran Horang. Terlihat dia mendatangi toko. Ia begitu senang karena ada wajah Jiwok yang meladeni dalam membelinya. Singkat cerita, akhirnya mereka semua berkumpul kembali di depan toko. Mereka saling bertukar pengalaman selama mereka tidak bersama. Begitu banyak hal yang mereka lalui bersama, sampai mereka sangat rindu bisa berkumpul seperti ini. Mereka tadinya ingin berlibur bersama akan tapi terhalang oleh biaya. Di penghujung episode, kita akan diperlihatkan dengan mereka hendak berpisah untuk melanjutkan pekerjaannya mereka masing-masing. Akan tapi, orang mendapatkan sebuah telepon.